sehat? Sehat. Puji Tuhan, kalau sehat artinya kita bisa melakukan pembelajaran dengan baik ya. Kalau nggak sehat, itu pasti akan ada banyak halangan ya. Semuanya sudah makan? Ada yang belum? Anak-anak? Tanya ke panitia. Siapa yang makan? Kita pertemuan CAT yang ke-26 ya. Tadi saya tanya beberapa, apakah ikut semua dari awal? Ada yang bolong-bolong. Siapa yang 100% hadir dari awal? Ada? Wah, luar biasa ya. Tapi yang masih muda-muda ya. Saya mengikuti di Jakarta itu banyak yang sudah paruh baya ke atas ya. Di sini luar biasa ya. Kalau kira Ramadan banyak pesertanya itu muda-muda ya. Saya tinggalnya di Sunter ya. Jadi ketika masih kapan dapat beberapa miss call ya dari Romo Ferry. Harapannya semua tidak ngantuk ya. Ya. Dalam waktu singkat. Jadi kita melihat sakramen itu dari sisi biblis, sisi teologis, juga sisi hukum, sisi moral. Jadi memang tidak mudah ya. Pendukungnya adalah dalam mata kuliah itu ada namanya mata kuliah liturgi, sakramentologi, kristologi, hukum gereja, kitab suci, dogma dan sebagainya. Dan kemarin itu saya sempat melihat hari Senin, kan ijazah saya bawa ijazah itu, kemudian saya lihat nilai-nilai saya untuk mata kuliah ini ya rata-rata dapat A. Jadi saya berani pada malam itu ngomong artinya apa? Artinya ada keyakinan bahwa yang saya katakan itu tidak bid'ah ya. Artinya tidak membawa kesesatan ya. Amin ya. Amin. Sumber referensi kitab suci ini saya bawa bukunya ya, ada kitab suci hukum kanonik ya, KHK, dokumen Konsil Vatikan II, Katekismus Gereja Katolik UK Indonesia, kemudian itu Katekismus Populer. Jadi selama 2 hari ini saya mencoba untuk membuka buku ini ya, supaya nanti apa yang saya katakan itu tidak ngawur ya. Ya. Jadi dalam Gereja Katolik dikenal tadi 7 sakramen. Kita sudah menerima, ada yang sudah 6 sakramen, ada yang baru 5 ya. Kita lihat bahwa ada yang namanya sakramen inisiasi. Itu dari kitab Kanon 842 ayat 2, yaitu yang disebut inisiasi adalah sakramen baptis, krisma, ekaristi ya. Jadi inisiasi itu disebut sebagai pintu atau gerbang ya. Karena kalau orang tidak menerima sakramen baptis tidak bisa menerima sakramen yang lain ya. Jadi maka disebut sebagai inisiasi ya, pintu masuk gerbang. Dan baptis akan disempurnakan dengan yang namanya sakramen ekaristi dan krisma. Kemudian ada yang namanya sakramen panggilan atau pelayanan persekutuan. Kenapa disebut panggilan? Karena dalam Gereja Katolik itu dikenal ada panggilan umum dan panggilan khusus. Panggilan umum yaitu panggilan untuk menjadi berkeluarga, menjadi suami dan istri ya. Panggilan khusus biasanya dikenal kita sebagai Romo Budur Suster ya. Kemudian ada yang namanya sakramen rekonsiliasi, yaitu sakramen tobat ya. Itu dikenal juga sebagai sakramen penyembuhan dari Katekismus Gereja Katolik nomor 1421 ya, tobat rekonsiliasi yang memperbarui ya relasi kita dengan Tuhan, tapi juga dengan sesama dan alam ya. Kemudian sakramen terakhir yaitu sakramen pengurapan orang sakit atau juga disebut sebagai bekal ya, bekal kurang lebih seperti itu. Sakramen itu adalah tanda dan sarana ya. Tanda dan sarana apa? Tanda dan sarana keselamatan Allah. Itu terdapat dalam kitab hukum kanonik ini yang warnanya hijau ini ya. Ini baru ya. Sakramen adalah, kalau saya membahasakan dalam bahasa anak muda sekarang, sakramen adalah titik kumpul. Kira-kira benar nggak? Ya, sekarang tidak hanya Gojek yang ada titik kumpul ya, tetapi juga orang Katolik itu titik kumpulnya adalah sakramen. Kalau di lingkungan ada misa, kemudian mohon maaf saya ada pekerjaan ya. Hari Minggu ada misa, wah ini baru ada kegiatan keluarga. Jadi kemudian dipertanyakan ya, kita titik kumpulnya aja selalu ada alasan ya, selalu alasan. Nah, kemudian kapan kita bisa berkumpul ya? Ya, Yesus mengatakan barang siapa
2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada